Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga serta salam dan selawat bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang teologi makanan sisa. Itu merupakan pandangan iman terhadap makanan yang dianggap bukan sebagai sampah. Dan pernahkah kita menyadari bahwa di setiap bulan Ramadan, di setiap jam 5 sampai jam 6 sore, kita selalu melihat bahwa meja itu full dengan makanan yang sangat banyak dan lezat. Namun saat azan maghrib mulai berkumandang, mungkin kita hanya minum air dan juga kurma dan juga gorengan saja. Nah, di situ kita baru saja melakukan hal yang disebut mubazir. Itu adalah hal yang sangat tercela dan juga Allah tidak menyukainya. Jadi sama saja kayak kita memboroskan harta kita juga, karena kita akan membeli makanan, kita tidak memakannya dan harta kita terborosi. Ini masalah dari hal tersebut adalah kita baru saja mengalami dua kelaparan, yaitu kelaparan mata dan juga kelaparan perut. Kelaparan mata merupakan kelaparan yang palsu atau fake. Jadi itu kelaparan yang disebabkan oleh visual. Jadi kita melihat makanan, tergiur, dan kita membelinya. Itu juga disebabkan oleh hawa nafsu yang menggoda otak kita untuk membeli makanan tersebut. Lalu manakah yang asli? Yang asli adalah lapar perut atau lambung. Jadi mereka itu sudah tahu sendiri di saat kita memerlukan makanan atau tidak. Jadi di saat bulan Ramadan ini mereka itu sudah sering berdamai dengan kelaparan, ya, karena kita hampir seharian tidak makan atau minum. Jadi mungkin lambung hanya memerlukan beberapa saja, tidak membutuhkan sebanyak-banyaknya. Jadi ya mungkin hanya kurma dan satu gorengan saja. Itu kemungkinannya, karena saya juga nggak tahu. Dan jika kita melihat statistik dari pembuangan sampah makanan per bulan, kita mungkin akan terkejut ketika kita melihatnya di saat bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu menaik hingga 10-20%. Itu cukup besar sebenarnya. Karena itu ya banyak banget, dan itu merupakan hal yang sangat ironi. Dan kita memiliki dua pandangan tentang hal tersebut. Pertama adalah dalil. Dari dalil kita bisa mengingat dari surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Innal mubazirina kanu ikhwanasi syayatin wa kana si syayatanu lirabbihi kafura. Yang berarti sesungguhnya para pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat mengingkari Tuhannya. Ya, dari surat tersebut kita sudah mengetahui bahwa mubazir itu tidak baik, sungguh buruk. Jika kita melihat dari filosofi, kita berpuasa untuk berempati kepada yang tidak mampu atau yang mungkin tidak memiliki makanan. Ya, kita bisa melihat contohnya dari pemulung dan juga orang-orang Gaza. Tapi alhamdulillahnya orang-orang Gaza ini sekarang sudah memiliki bantuan kemanusiaan juga. Dan pemulung juga bisa. Tapi kita juga bisa menambahkannya dengan empati kita sendiri. Ya, jadi kalau kita misalnya membuang makanan, itu kita sama aja seperti menghina empati tersebut. Ya, kita baru saja menghina mereka ya dengan cara membuang makanan tersebut. Itu adalah hal-hal yang mereka doakan dan hal-hal yang mereka impikan. Jadi jangan pernah membuang makanan sisa. Yang namanya masalah pasti ada solusi. Solusi ini yang pertama adalah strategi sepertiga. Ingatlah pesan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk membagi beberapa bagian untuk perut kita. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Lalu belanja dengan logika, tidak dengan nafsu. Justru kita dengan logika, kita bisa membeli apa yang kita butuhkan, dan itu tidak bisa menyebabkan mubazir. Tapi ya terkadang bisa. Jadi awasilah logika, dan juga awasilah hawa nafsu kalian sendiri. Lalu selanjutnya adalah self-audit. Coba bayangkan orang-orang yang kelaparan. Bayangkan pemulung-pemulung yang berada di jalanan. Kita coba aja bayangkan saat kita ingin membuang makanan. Bayangkan, mereka sungguh kelaparan, mereka membutuhkan makanan. Itu memang hal-hal yang sangat ironi. Dan juga coba bayangkan penderitaan orang-orang di Gaza. Ya semoga mereka tidak tersiksa dalam kondisi tersebut berlama-lama. Saya harap mereka bisa cepat mendapatkan kemerdekaannya dan bisa kembali dengan keluarga mereka. Lalu yang terakhir adalah dengan cara berbagi. Dengan kita membagi makanan sisa, dan pastikan makanan sisa tersebut dalam keadaan yang bagus, fresh, dan segar. Ya, sama aja sih fresh segar, sorry.
Jadi ya makanannya sebisa mungkin dalam kondisi yang sempurna. Kita bisa membagikannya kepada pemulung, tetangga, apapun itu, orang random. Di hal tersebut kita baru saja melakukan 2 kebaikan, yaitu tidak mubazir dan juga berbagi kepada orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kesuksesan puasa tidak bisa hanya kita lihat dari seberapa kering tenggorokan kita saat kita melaksanakan puasa. Kita juga melihatnya dari seberapa bersih piring yang kita gunakan untuk berbuka puasa. Jadi jika kita memiliki makanan, janganlah engkau sia-siakan hal tersebut. Habiskanlah jika bisa. Jika tidak bisa, ya berbagi. Itu adalah solusi selanjutnya. Jadi jangan biarkan sisa makanan atau hal-hal lain yang kita gunakan lalu kita boroskan menjadi pemberat kita nanti di akhirat. Ya, jadi jangan biarkan mereka menjadi saksi pemberat kita di akhirat. Karena itu sungguh fatal. Ya. Jadi sekian dari kultum saya. Mohon maaf jika tadi saya mungkin ada kesalahan informasi atau belibet dengan cara ngomongnya. Mungkin ada kata-kata yang tidak terdengar karena mungkin saya ngomongnya kecampur ya. Apapun itu. Jadi mohon maaf sekali dan terima kasih ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.